Siapa sangka seorang gadis desa dari Majalengka, Jawa Barat yang berangkat ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita, TKW, kini hidup dalam kemewahan sebagai istri seorang sultan. Perjalanan hidupnya penuh lika-liku, air mata, dan kejutan yang tak terduga. Simak kisahnya yang menguras emosi dan membuktikan bahwa takdir seseorang bisa berubah seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Novelia Story, selamat datang di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan tentunya menguras perasaan. Sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar. Ya, mari kita simak cerita selengkapnya. Namanya Siti Aisyah, seorang gadis sederhana yang lahir dan tumbuh besar di sebuah desa kecil di Majalengka, Jawa Barat. Sejak kecil, Aisyah telah terbiasa dengan kehidupan yang serba sederhana. Ayahnya adalah seorang petani kecil, sedangkan ibunya mengurus rumah tangga sambil sesekali membantu ayahnya di ladang. Setiap pagi, Aisyah membantu ibunya menyiapkan sarapan untuk keluarga sebelum berangkat ke sekolah. Meski hidup dalam keterbatasan, Aisyah adalah anak yang cerdas dan selalu memiliki semangat untuk belajar. Dia sering mendapat pujian dari gurunya karena rajin dan pandai. Namun, setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Aisyah harus menghadapi kenyataan pahit. Keterbatasan ekonomi keluarga membuatnya tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tuanya bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membiayai kuliah. Aisyah yang menyadari situasi ini tidak pernah menyalahkan takdir. Sebaliknya, dia mencari cara agar bisa membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Melihat banyak tetangganya yang sukses menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri, Aisyah mulai mempertimbangkan opsi tersebut meski dengan hati yang berat. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Ada perasaan takut dan cemas yang menghantui, mengingat banyak cerita tentang sulitnya bekerja di luar negeri. Namun, Aisyah yakin bahwa setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil. Dengan restu kedua orang tuanya, dia akhirnya mendaftarkan diri melalui sebuah agen tenaga kerja. Proses administrasi dan pelatihan yang harus dilalui pun cukup panjang, tetapi Aisyah menjalaninya dengan penuh semangat. Dia terus memupuk keyakinan bahwa pengorbanannya ini akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Akhirnya, tibalah hari di mana Aisyah harus meninggalkan kampung halamannya untuk memulai perjalanan besar ke Arab Saudi. Sesampainya di Arab Saudi, Aisyah ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga terpandang. Bangunan megah dengan arsitektur khas Timur Tengah itu membuat Aisyah takjub. Belum pernah sebelumnya dia melihat kemewahan seperti ini. Namun, kekaguman itu segera berganti dengan rasa tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang pembantu rumah tangga, tugas Aisyah adalah memastikan kebersihan rumah, menyiapkan hidangan, dan melayani kebutuhan keluarga majikan yang cukup banyak anggotanya. Jam kerja yang panjang dan aturan yang ketat menjadi tantangan pertama yang harus dia hadapi. Hari-hari awal bekerja di rumah itu tidaklah mudah. Aisyah harus beradaptasi dengan banyak hal, mulai dari perbedaan bahasa, budaya, hingga cara kerja yang jauh berbeda dengan kehidupan di kampung halamannya. Seringkali dia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun, Aisyah bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia mencoba belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit agar bisa lebih memahami perintah dari majikannya.
Dia juga selalu berusaha menunjukkan sikap yang sopan dan penuh hormat, sehingga lambat laun dia mulai diterima oleh anggota keluarga majikannya. Tidak hanya itu, Aisyah juga dikenal sebagai pekerja yang cekatan dan penuh tanggung jawab. Dia selalu memastikan pekerjaannya selesai dengan baik, bahkan seringkali melampaui ekspektasi majikannya. Ketekunan dan keuletan ini membuatnya mendapatkan kepercayaan lebih dari keluarga majikan. Mereka sering memujinya sebagai pekerja yang berbeda dari lainnya. Meski begitu, di balik senyuman yang sering dia tunjukkan, Aisyah menyimpan kerinduan mendalam pada kampung halaman dan keluarganya. Malam-malamnya sering diisi dengan doa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjalani semua ini. Aisyah juga mulai mengenal teman-teman sesama TKW yang bekerja di sekitar tempat tinggalnya. Mereka sering berbagi cerita dan saling menguatkan. Dari mereka, Aisyah belajar bahwa setiap pekerja migran memiliki perjuangannya masing-masing. Hal ini membuat Aisyah semakin bersyukur dan lebih bersemangat untuk terus bekerja dengan baik. Sedikit demi sedikit, dia mulai mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia. Meski jumlahnya tidak besar, tetapi bagi keluarganya itu adalah berkah yang luar biasa. Dengan doa dan usaha yang tak pernah putus, Aisyah yakin bahwa hari-hari yang lebih baik akan segera tiba. Suatu hari, ketika sedang menjalankan tugas rutinnya, menghidangkan teh untuk tamu-tamu majikannya, Aisyah mendapati dirinya berada di tengah pertemuan penting yang dihadiri oleh banyak tokoh terpandang. Di antara tamu-tamu tersebut, ada seorang pria yang mencuri perhatian Aisyah. Dia adalah Sultan Khalid, seorang pria berwibawa dengan tatapan tajam namun penuh kelembutan. Sultan Khalid adalah seorang pemimpin yang dihormati tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin rakyatnya. Meski mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, Aisyah tidak bisa menghindari rasa gugup ketika pandangan mereka bertemu. Hari itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya yang semakin sering terjadi. Sultan Khalid, yang biasanya sangat sibuk dengan urusan kenegaraan, mulai menunjukkan ketertarikan pada Aisyah. Dia sering mencari alasan untuk berbicara dengannya, menanyakan kabarnya, atau bahkan memuji pekerjaan Aisyah yang selalu rapi dan teliti. Pada awalnya, Aisyah merasa canggung. Dia tidak pernah membayangkan akan berbicara langsung dengan seorang sultan. Namun, sikap Sultan Khalid yang hangat dan rendah hati perlahan membuatnya merasa nyaman. Komunikasi mereka yang awalnya hanya sekadar basa-basi mulai berkembang menjadi obrolan yang lebih mendalam. Sultan Khalid terkesan dengan kecerdasan dan kesederhanaan Aisyah. Di sisi lain, Aisyah mulai melihat sosok Sultan Khalid bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai pria yang tulus dan perhatian. Perasaan kagum dan hormat mulai tumbuh di hati Aisyah, meski dia tidak berani berharap terlalu jauh. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa dia hanyalah seorang TKW, sementara Sultan Khalid adalah seorang pemimpin besar. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Aisyah dan Sultan Khalid semakin erat. Sultan Khalid yang selama ini hidup dikelilingi oleh kemewahan dan intrik politik, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan Aisyah. Kepribadian Aisyah yang rendah hati dan tulus membuat Sultan Khalid merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama bagi Sultan Khalid untuk mengambil keputusan besar. Dia memutuskan untuk melamar Aisyah, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarganya sendiri. Lamaran Sultan Khalid diterima dengan perasaan campur aduk oleh Aisyah. Di satu sisi, dia merasa terhormat dan bahagia. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa takut
dan tidak percaya diri. Bagaimana mungkin seorang gadis desa seperti dirinya menjadi istri seorang sultan? Namun, Sultan Khalid meyakinkan Aisyah bahwa cinta dan ketulusan adalah yang terpenting dalam sebuah hubungan. Dengan restu Allah, pernikahan mereka akhirnya digelar dalam sebuah acara megah yang dihadiri oleh banyak tamu penting. Hari itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Aisyah, yang kini resmi menjadi istri seorang sultan. Setelah resmi menjadi istri Sultan Khalid, kehidupan Aisyah berubah total. Dia kini tinggal di istana megah yang memiliki segala fasilitas yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Aisyah tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan sederhana, yang selalu berusaha menjalani perannya sebagai istri sultan dengan penuh tanggung jawab. Aisyah menyadari bahwa posisinya sebagai istri seorang pemimpin besar membawa banyak tanggung jawab, termasuk menjadi teladan bagi masyarakat. Sultan Khalid sering membawa Aisyah dalam berbagai kegiatan sosial, seperti mengunjungi panti asuhan, membantu keluarga kurang mampu, dan mendukung berbagai program pendidikan untuk anak-anak. Aisyah, dengan latar belakangnya yang pernah hidup dalam keterbatasan, merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dia sering memberikan ide-ide yang inovatif untuk membantu masyarakat, yang membuat Sultan Khalid semakin bangga padanya. Kehadiran Aisyah di samping Sultan Khalid tidak hanya membawa kebahagiaan dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Meski hidup dalam kemewahan, Aisyah tetap menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh kesederhanaan. Dia sering mengunjungi dapur istana untuk berbincang dengan para staf dan memastikan bahwa semua kebutuhan mereka terpenuhi. Aisyah percaya bahwa keberhasilan seorang pemimpin juga bergantung pada dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Sikapnya yang ramah dan rendah hati membuatnya disukai oleh banyak orang, baik di dalam maupun di luar istana. Tidak hanya dalam urusan sosial, Aisyah juga menjadi pendamping yang setia bagi Sultan Khalid dalam berbagai acara kenegaraan. Keanggunannya dalam berpenampilan dan kecerdasannya dalam berdiplomasi membuat Aisyah sering menjadi pusat perhatian. Namun, semua itu tidak membuatnya menjadi sombong. Dia selalu ingat pesan orang tuanya untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Aisyah sering menggunakan momen-momen tersebut untuk menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku kepada para tamu, dengan harapan dapat menginspirasi banyak orang. Kehidupan Aisyah yang kini penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan adalah bukti bahwa usaha dan doa tidak pernah sia-sia. Dia tidak hanya berhasil mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga memberikan harapan bagi keluarganya di Majalengka. Dengan bantuan Sultan Khalid, Aisyah membangun sebuah sekolah di desanya untuk anak-anak yang kurang mampu. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang harus menyerah pada mimpi-mimpi mereka hanya karena keterbatasan ekonomi, seperti yang pernah dia alami. Kini, Aisyah menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur. Dia sering merenung tentang perjalanan hidupnya, dari seorang gadis desa yang sederhana hingga menjadi istri seorang sultan. Setiap kali dia melihat senyuman orang-orang di sekitarnya yang telah terbantu oleh usahanya, Aisyah merasa bahwa semua perjuangan dan pengorbanannya selama ini tidaklah sia-sia. Dia bertekad untuk terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, karena baginya kebahagiaan sejati adalah ketika dia bisa berbagi dengan sesama.